Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hasanurhibah dari 4701 dengan NIM 6070323045. Di sini saya akan memaparkan tugas besar mengenai materi 1770S Pegawai Tetap dan AI 1 Dasar Perpajakan. Definisi pegawai tetap. Pegawai tetap adalah individu dengan status kepegawaian tetap di perusahaan, menerima gaji berkala, dan memiliki hak serta kewajiban yang jelas. Lalu, status kepegawaian. Status ini memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan kontrak kerja yang jelas dan hak kewajiban yang terikat. Karakteristik pegawai tetap di Indonesia. Yang pertama, gaji berkala dan terjamin. Mendapatkan gaji atau upah secara tetap dan berkala sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, hak kewajiban dan yang jelas, memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, termasuk cuti, tunjangan, dan jaminan sosial. Yang ketiga, perlindungan hukum yang kuat. Hubungan kerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi pegawai tetap. Yang selanjutnya, kewajiban perpajakan pegawai tetap. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan. Pegawai tetap memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan PPh atas gaji atau upah yang diterima. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 dipotong langsung dari gaji atau upah oleh pemberi kerja berdasarkan tarif progresif yang ditentukan. SPT tahunan. Pegawai tetap wajib melaporkan penghasilan dan pajak yang dibayarkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi. Penjelasan umum tentang A1 Dasar Perpajakan. Dasar Perpajakan A1 merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK 03 Tahun 2017 yang mengatur tentang pajak penghasilan PPh bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tetap. Rumus perhitungan A1 Dasar Perpajakan memberikan dasar perhitungan untuk menentukan PPh yang harus dibayarkan oleh pegawai tetap. Ketentuan hukum A1 Dasar Perpajakan merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan PPh bagi pegawai tetap. Konsep penghasilan. Konsep penghasilan menurut A1, pengertian penghasilan dari setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak. Sumber penghasilan dapat dari berbagai sumber seperti gaji, upah, honorarium, dan pendapatan lain yang bersifat tetap atau tidak tetap. Bentuk penghasilan dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomis. Karakteristik penghasilan menurut A1, kemampuan ekonomis, diterima atau diperoleh, dapat diukur, dan berasal dari sumber tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan menurut A1. Penghasilan dari pekerjaan, gaji, upah, honorarium, dan komisi. Penghasilan dari usaha, keuntungan usaha, pendapatan jasa, dan royalti. Penghasilan lainnya bisa berupa hadiah, beasiswa, dan pendapatan investasi. Selanjutnya, tata cara perhitungan pajak penghasilan berdasarkan A1. Penghasilan bruto, jumlah total penghasilan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya tertentu atau biaya pengurang. Penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurang seperti biaya jabatan, JHT, jaminan pensiun yang dibayar sendiri. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif progresif yang ditentukan berdasarkan penghasilan neto. Untuk penutup dan kesimpulan, pegawai tetap memiliki status kepegawaian tetap dengan hak dan kewajiban yang jelas. Kewajiban pajak pegawai tetap wajib membayar PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima. A1 Dasar Perpajakan mengatur tentang konsep penghasilan dan perhitungan PPh untuk pegawai tetap. Selanjutnya kita ke perhitungan by Excel-nya. Oke.
Di sini kita ada studi kasus. Dr. Raisa Asna merupakan dokter bedah di RS Utomo sebagai pegawai tetap. Dr. Raisa Asna memiliki bukti PPh 21 setiap akhir tahun. RS Utomo ini terdapat di KPP Bandung YS sebagai Yayasan Bakti Unggul. Ini untuk data yang nanti kita akan masukkan di SPT. Lalu susunan keluarga. eh, ini untuk kewajibannya. Setelah ini untuk deposito pajak nanti dari deposito yang kita masukkan di A1. Selanjutnya ada perhitungan. Kita kan harus tahu dulu nih dia gaji per bulannya berapa, penghasilan brutonya berapa. Maka di sini ada perhitungan. Dan di sini tuh nama perusahaan yang memberi gaji. Pemberi gaji ini untuk nama karyawannya dengan NPWP, status, NIK, KLU, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, gaji per bulan yang diterima oleh Dr. Raisa Asna yaitu 24 juta. Lalu 24 juta ini dikalikan 12, kalikan setahun. Maka ada hasilnya yaitu 288 juta. Tunjangan jabatan yang diberikan oleh pemberi gaji per bulannya yaitu 1.500.000. 1.500.000 ini juga dikalikan 12 juta sehingga hasilnya 18 juta. JKK dan JKM yang diberikan oleh pemberi gaji yaitu 0,3 dari gaji. Maka di sini ditentukan untuk JKK-nya itu 72.000 per bulan. Selanjutnya untuk JKM-nya 120.000 per bulan. Ini nanti 72.000 dikali 12 hasilnya 864.000. Lalu 120 dikali 12 hasilnya 144.000. Iuran pensiun yang dibayar sendiri ini nanti masuknya ke pengurang. Dikali juga 12 hasilnya 2.400.000. Selanjutnya penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini dari mana ya? Ini tuh hasilnya dari gaji per bulan yang telah dikalikan 12 ditambah tunjangan jabatan setahun, JKK dan JKM setahun. Lalu setelah itu kita masukkan ke template perhitungannya ini penghasilan bruto yang tadi, lalu pengurangnya 6 juta. Biaya jabatan itu maksimal per tahunnya 6 juta. Berarti sebulan 500.000. Selanjutnya iuran pensiunnya tadi telah dihitung sama kita 120.000 dikali 12 yaitu 2.400.000. Karena kita nggak ada CHT-nya yang dibayar sendiri maka dikosongkan. Untuk total pengurangan itu hasil dari penambahan biaya jabatan dan biaya iuran pensiun yang dibayar sendiri. Penghasilan neto itu tiga penghasilan bruto dikurang oleh total pengurang. Maka hasilnya 299.944 juta. Lalu PTKP-nya untuk status K1 yaitu 63.000. PTKP-nya yaitu penghasilan neto dikurang oleh PTKP. Penghasilan kena pajak tarik progresifnya dengan 236 juta maka dikenakan tarif progresif sebesar 5% dan 15%. Maka PPh terutama yang ininya 29.539 29 juta. Setelah kita menghitung Excelnya, semua data ini kita bisa masukkan ke SPT orang pribadi.
Belum SPT. SPT nggak bisa anjir, kenapa ya? Emang SPT tuh emang nggak bisa di record nggak sih? Di nyanyi nggak bisa coba di split layar. Kalau split layar bisa kayak split memang bisa Bisa. kan tapi dia satu gitu nggak split betul-betul split. Coba stop share. Coba tanya yang lain. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Siapa tuh? Nggak tahu. Dah. Shit. Oh, ngerti. Bisa, bisa. Nah, bisa, bisa. Oke. Selanjutnya, ke koneksi database, lalu buka tugas yang ini. Ini nanti di-copy dari login. Nama wajib pajaknya itu Dr. Isasna, NPWP dari in kita kopikan dulu untuk NPWP. NPWP-nya ada nama wajib pajaknya dari Isasna N nomor 80885 085 nama faksimilenya sama juga sama. Lalu ininya pekerjaannya dokter bedah. KLU-nya seperti yang ada di sini di Excel-nya 21011. Ininya pembukuan karena tidak ada pencatatan keuangan yang lebih lanjut. Statusnya itu kawin. Kita continue aja ini. Untuk ininya kita kopikan dulu untuk NPWP suami atau istrinya. Pasti. Nah, oke. Kita sudah berhasil ini lalu kita ke menu. Kita buat SPT baru tahun 2020. SPT tahunan dipilih yang bawah ya. Oke, SPT berhasil dibuat. Lalu ini kebetulan berapa ya? Oke, lalu ke utility.
Kita ke setting, pertama PTKP dulu yang pertama kita setting. Ini diganti menjadi 54 juta. Lalu ininya 4.500.000. Tahun berlakunya dari 2015 aja sampai 2027. 27. Disimpan. Lalu setelah berhasil disimpan, kita tutup saja ke utility lagi, ke tarif. Karena harus ada yang disesuaikan. Ini diganti jadi 60 juta. Lalu ini diganti juga 50 juta. Nah, yang ini disimpan. Disimpan, yang ini 60 juta juga diganti. Jangan lupa disimpan. Berarti disimpan. Ini diganti jadi M. Lalu ditutup, kita ke 1770 S ke lampiran dulu. Kita masuk ke ini dulu. Nah, jadi nama keluarganya dimasukkan sesuai yang ada di soal. Yang ada di soal. Hmm. Lalu, kerjaan ini juga papan. Ini sesuai yang di sini. Di nama pelajar. Di set. Nah, sekarang kita ke bagian kewajiban. Di sini itu ada di nomor 5. Di nomor 5, utang bank melakukan berarti nama pemberinya Bank Mandiri. Bank Mandiri cabang Asia Afrika. Lalu tahun peminjamannya itu 2017. Yang dimasukin ke sini itu sisa hutang di tahun 2020 yaitu 155 juta. Sesuai yang ada di 155 juta disimpan. Jadi data berhasil disimpan ke bagian B untuk memasukkan daftar tanah, daftar harta kekayaan rumah C24 tahun perolehannya 2009 dengan harga 500 juta kurang satu 500 juta simpan. Lalu kita terus lagi ke mobil eh mobil nama hartanya Lulin Air salah mobil Lulin Air Lulin dan perolehannya 2019 dengan harganya 200 juta. Setelah itu disimpan. Ini data berhasil disimpan, kita tambah juga sampai semua data harta kekayaannya beres.
Ini ada yang keren, yang perasaannya 2018 dengan harga 28 juta kan. Hmm, kita simpan lalu tambah lagi yang terakhir yaitu deposito, nama harta deposit Bank Mandiri tahun perolehannya 2020 sebesar 75. Nah disimpan. Oke, kita ke bagian A. Untuk nomor satu itu wajib harus diisi karena kita punya di daftar kekayaannya itu ada deposit. Caranya itu sesuai tadi di soalnya. Atas penempatan deposito di Bank Mandiri mendapat bunga sebesar 5% dan dari nilai deposito dan dipotong pajak final sebesar 20% dari jumlah bunga yang diterima. Di sini kita untuk mengisi dasarnya yaitu 5% dari 75 juta yaitu 3.700 3.750.000. Lanjut, untuk PPh terutangnya berarti dipotong pajak final 20% dari si jumlah 3.750 ini, yaitu 75.750.000. Kelebihan, nah, yang disimpan. Oke, kita tutup dulu. Untuk lampiran 2-nya sudah beres. Lalu kita ke lampiran 2. Lampiran 2. Untuk lampiran 2 itu ada, kalau kita nggak ada bunga royalti sewa, sewa pun nggak ada, penghasilan lainnya nggak ada, untuk lampiran satunya itu bisa di skip. Lanjut ke Indo. Kita masukkan sesuai yang ada di A1 tadi. Untuk ininya jumlahnya kita masukkan penghasilan itu yang tadi ada di yang sudah kita hitung di Excel, yaitu 29 29 29 29 299.904.000. Jangan lupa di enter. Oke, kita ke bagian B. Karena Dokter Raisa Isna ini berstatus K1, maka di sini kita harus masukkan K1. Jangan lupa 63.000 ini untuk penghasilan kena pajaknya sudah sesuai dengan Excel, yaitu 236.904.000. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C-nya, kita juga harus memastikan apakah PPh terutangnya sudah sesuai dengan yang ada di Excel. Sudah sesuai, 29.535.600 rupiah. Lalu kita lihat ke bagian D, apakah sudah sesuai? Sesuai. Sesuai. Oke. Nah, kalau sudah sesuai bisa disimpan. Setelah disimpan, sudah berhasil disimpan, kita ke menu lapor SPT menu cetakan. Kita cetak A1-nya. Kita buka ini, cetak, cetak dulu prosesnya. Cetak. Di Microsoft Print to PDF dengan properties kita setting dulu agar tidak terpotong ke legal. Oke, oke, simpan. Kita simpan dengan nama trace, trace, trace.
disimpan di download. Oke. Lalu ini berhasil disimpan. Kita coba share screen. Screennya agar kita kelihatan. Buka di download. Ini A1 yang tadi telah kita cetak. Dr. Raisa Hasna, Dr. Muda ini sudah ada NPWP-nya, identitasnya, penghasilan itu sesuai dengan yang di Excel, penghasilan tidak kena pajaknya sesuai dengan statusnya, yaitu K1, 63 juta, penghasilan kena pajaknya sudah sesuai dengan perhitungan Excel, lalu PPh terutama sesuai dengan perhitungan yang ada di Excel. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari keseluruhan eh, tugas dasar perpajakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.